General Podcast, siapa di sana? Selamat datang di tim General Official. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial di podcast kita, Benar yaitu sekali. dengan Mbak siapa? Saya Lastri, halo. Halo Mbak Lastri. Selamat. Oke, hari ini kita mau mengupas tuntas asik. Asik. Siapa itu sih Mbak Lastri, ya Iya, benar sekali. kan? Ayo, Mbak. Oke, namanya Mbak Lastri ya. Benar sekali. Mbak Lastri apa ya? Nek ngomong gitu ya. Mbak Lastri sekarang umur berapa sih? Oke, sebelumnya saya kenalkan dulu nama Oke, lengkap ya. saya. Oke. Nama Boleh. lengkap saya tuh Lastri Dwi Astuti, panggilannya Lastri atau Iya. Astri kayak gitu kan. Oke. Nah, umurnya tuh baru 21 kemarin bulan November. Oh. Kayak gitu. Masih muda ya? 20. Satu. Oh, 21. Biasa tuh udah dulu ya, sekitaran segitulah. Mbak, gimana nih? Ya. Oke, Mbak Lastri umur 20 atau 21 ya. Oke, kalau Mbak Lastri sendiri nih sekarang tuh kesibukannya apa sih? Sekolah, kerja, atau Kuliah. apa? Oke. Enggak kuliah ya? Kalau 21 tuh kuliah enggak sih? Iya, kuliah. Enggak kuliah ya? Iya. Kesibukan saya tuh kuliah kayak gitu kan. Terus sambil kerja juga gitu. Guru di TK sama di SD kayak gitu. Oh, Ngajar. di TK. Gimana tuh Mbak Lastri? Apa membagi waktunya? Katanya tadi kan kuliah. Kuliah tapi sambil menjadi guru di TK. Itu gimana sih cara Mbak Lastri memanage waktunya Mbak Lastri? Kalau di kuliah sendiri kan jadwalnya lebih fleksibel gitu ya Mbak ya. Nah kalau kuliah kan kalau misalnya jamnya kosong gitu nanti sambil ngajar. Tapi kalau misalnya bentrok gitu ya nanti setengah buat ngajar terus habis itu setengah buat kuliah gitu. Jadi dibagi. Oh, Misalnya 2 jam mata perkuliahan kita cuma ambil 1 jam gitu doang. gitu. Berarti ngajarnya tuh biasanya kalau TK berapa jam sih? Kalau TK cuma 1,5 jam doang sih Mbak. Soalnya kan anak-anak tuh lebih bermain Bermain ya. nggak bukan di kayak dalam ngajar kelas di dalam gitu kelas ya. gitu. Oke, ya makanya bisa disambi Sambil ya. ya bener banget. Gitu. Berapa lama sih untuk ngajarin di TK-nya tuh berapa lama? Kalau ngajar tuh dari baru setahun ini sih, kemarin bulan Agustus 2000. Oh, baru-baru ini berarti baru-baru ya? ini. Oh, Jadi iya. kayak setahunan gitu. Masih ngajarnya. Terus sebelum ngajar tuh kan aku tuh siswa gap year gitu loh Kak. Jadi gap sebenarnya year, aku ya. angkatan 2021 tapi baru masuk kuliah ini. Sebelumnya aku kerja dulu gitu. Oh, gitu. Jadi kayak Oh. telemarketing kayak gitu. Oh, telemarketing. Telemarketing. Tahu nggak Itu di- telemarketing kamu? Ya, Apa ya? Ini jangan kita tahu Mbak Lastri kasih. Coba kasih tahu, telemarketing itu apa? di telemarketing tuh lebih Iya. kita kerjanya sambil online karena kan waktu itu COVID ya. Jadi Hmm. kayak lebih kita ngomongnya tuh sambil online gitu. Tapi dalam lingkupnya masih di bidang pendidikan kayak gitu. Oh. Jadi kayak bimbingan konseling gitu. Oh, konsultasi by online ya? Iya, by online. Iya. Namanya selain kesibukan yang mengajar tuh ada lagi nggak? Oke, kesibukan aku selain jadi mahasiswa, terus selain aku juga ngajar, Iya. aku tuh seorang penari gitu loh Kak. Dari kecil sih aku suka nari. Oh, kayak gitu. jadi ya ini guys, teman-teman yang mau kita tunjukin ke kalian, seorang Mbak Lastri itu adalah penari. Penari. Iya. Kalau boleh tahu apa penarinya Mbak Lastri itu genre apa sih? Kalau Mbak Wita Oh, bukan nari. gini jarinya. Bukan nari ya? Oh, bukan dari. Kalau ke genre tuh dari kecil sampai ke sekarang tuh kayak beda-beda gitu loh. Oh. Nah kalau dari kecil tuh lebih ke tradisional, terus Ngereok. itu Beda. Kalau itu nanti masuknya Jatimuran kan? Kak? Iya. Oh, iya. Kalau Mbak Lastri? Kalau sekarang tuh lebih ke mengikuti perkembangan zaman, lebih kayak kontemporer tapi Iya. tetap ke tradisi kayak gitu. Ada tradisionalnya ya, ada di bumbu-bumbuin tradisionalnya. Kalau Mbak Lastri sendiri nih, tadi kan katanya nari dari kecil. Waktu umur berapa sih Mbak Lastri mulai menari? Kalau umur berapa tuh dari umur 3 tahun udah dilesin sama bunda buat Nari? nari gitu. Oh. Jadi kayak Tiga mas Dari bakat dari kecil ya sebenarnya. ya bisa jadi Iya, bilang bisa gitu. jadi. 3 tahun kamu udah apa? Tidur. Mbak Lastri 3 tahun udah nari loh. Oke, keren banget. Berarti hampir seluruh hidupnya Mbak Lastri udah Full nari menari ya? ya? Saya bener banget full nari. Kalau menari di mata Mbak Lastri sendiri itu apa sih? Menari di mata aku kayak sebuah kehidupan yang kayak kita ngalir jadi satu sama kehidupan, jadi mungkin kayak udah kayak belahan jiwa itu. Oh ya, seperti Oh. dirinya Iya, Mbak Mbak. Lastri ya. Iya, benar. Menari Iya, iya. itu adalah Mbak Lastri gitu. Iya, benar. Oke, berarti Mbak Lastri udah sering ikut lomba-lomba dong ya? bener menari. banget.
Itu di mana kalau lomba-lomba nari itu? Biasanya aja. Oh, kalau lomba-lomba nari itu tergantung nanti kan kalau di platform online itu kan banyak banget kan lomba-lomba gitu. Nah, kalau misalnya kita tapi yang jelas itu yang jelas itu offline lah. Iya, Di offline. tempat gitu Iya, di tempat. Nggak mungkin online. Kalau online tuh waktu kemarin COVID tuh. Oh, ada. Tapi tetap ikut itu. Ikut. Itu Itu tuh gimana? Maksudnya tinggal ngirim video aja sebenarnya. Keren. kalau gimana? kirim video tuh nggak mungkin langsung kirim video nari gitu kan. Kita kayak harus ada prosesnya dulu dan kalau online sama offline tuh lebih enak offline gitu. Daripada Kalau online-nya. kalau online Iya. tuh ribet banget karena kita harus siapin penarinya jauh-jauh hari sebelum tag. Terus habis itu nanti kita kalau misalnya tag ada yang salah diulang lagi harus cari yang bagus kan jadi lebih capek. Ribet ya, kan. kalau Bener online. banget. Jadi kayak enaknya tuh offline gitu. Oke. Kalau dari sekian lomba narinya Mbak Lastri nih, yang paling bergengsi bagi Mbak Lastri itu di pas kapan? Paling bergengsi tuh di Solo karena di situ tuh saingannya kan udah tingkat nasional gitu kan dan di nasional tuh bener-bener wah kayak pressure kitanya tertekan gitu karena ngelihat dari beberapa daerah ngumpul jadi satu di situ terus menunjukkan bakat-bakat mereka dan konsep mereka juga bagus-bagus sedangkan saya sendiri tuh kayak jadi ini minder ini bagus jadi kayak nggak itu dan alhamdulillahnya ternyata di kejuaraan yang di Solo itu yang tingkat nasional alhamdulillah juara 1. Malah juara 1 Iya, ya. bener. Dari rasa mindernya gitu. Keren. Biasanya gitu ya, karena Iya, kita iya. punya pressure malah kita akhirnya menunjukkan yang terbaik. Bener banget. Bener. Keren. Nah, Kalau Mbak Lastri sendiri proses latihannya itu seperti apa sih? Oh, kalau proses latihan kan kalau mau maju lomba tuh mesti saya suka buat karya baru gitu. berarti karya Mbak Lastri sendiri. Itu karya nari sendiri. baru. Apa Iya, tarian yang baru? tuh? Tarian baru. Bikin sendiri koreonya. Bikin sendiri kayak gitu. Nah, kalau bikin sendiri tuh kurang lebih butuh waktu kayak setengah tahun kayak 6 bulan gitu. Kita mikir konsepnya mateng-mateng, bikin gerakan sama musiknya kayak gitu. Jadi Musiknya juga Mbak Lastri sendiri. kalau musik cuma ngaransemen pengennya kayak gini, tapi kalau kita langsung kayak bilang sama temen gitu. Oh, berarti udah punya tim ya? Udah punya tim. Keren. Oke. Tapi biasanya kalau kayak gitu latihannya seminggu atau sebulan berapa kali sih? Kalau misalnya kelompok nih tergantung sama temen-temennya mau pada bisa kapan gitu. Tapi kalau sendiri ya latihannya paling seminggu sekali atau seminggu 2 kali kayak gitu. Terus kalau yang sama kelompok tuh kan nyusahin sama teman-teman Iya, susah ya. lain Terus ya. kadang tuh teman-teman sukanya malam aja. Mut-mutan lah ya. Mut-mutan bener banget itu. Mut-mutan tuh kayak ya kadang janjian latihan hari ini tiba-tiba kayak batal gitu gak jadi latihan. Jadi kayak susahnya kayak gitu susah sih. di waktu ya kalau Bener sama banget. kelompok itu. Oke, kalau buat Mbak Lastri sendiri nih, tolong coba kasih tahu ke teman-teman, kenapa sih alasannya berkecimpung di dunia nari? Oke, yang pertama tuh saya berkecimpung di dunia tari karena pertama tuh dari bunda sendiri kan juga seniman ya Mbak ya. Jadi kayak bundanya Mbak Lastri ini seniman. jadi tertarik gitu untuk masuk lebih dalam sama dunia tari kayak gitu. Tapi kadang tuh kan manusia juga punya rasa bosan ya. Iya. Nah, saya tuh juga ngalamin rasa bosan tuh kayak capek banget di dunia tari dan akhirnya mencoba untuk mencari jati diri selain di dunia tari itu apa aja tapi Iya. tetap number one tuh selalu di tari. Iya, balik lagi. Balik lagi. Ya benar. Tuh. Belahan jiwa soalnya tadi. Iya, Karena betul dulunya banget. Mbak Iya sih. Lastri tadi itu udah tari ya. Bosen apa nggak bosen ya tetap Tetap tari lagi. Betul. Oke. Kalau buat Mbak Lastri sendiri nih, menari itu sebuah hobi atau pekerjaan sih? Kalau aku menurutku ya tari itu sebuah hobi dan pekerjaan kayak gitu. Jadi satu ya? Jadi satu, bener. Hobi yang mau menghasilkan gitu kan? Kalau dulu waktu kecil kita mikirnya kayak nari, kita ya udah nari gitu. Ya, fun gitu aja iya, fun, maksudnya. bener. Kayak kita benerin teknik dulu dan lain-lain. Terus kalau misalnya sekarang tuh kayak kan banyak tuh yang manggil-manggil gitu kan. Nah itu tuh kadang juga suka mikir, oh berarti dari hobiku ini bener-bener kayak ada hasilnya, jadi kayak harus dikembangkan kayak gitu. Iya. Jadi semakin dewasa, semakin hobi ini diapresiasi Iya, sama banyak orang ya. benar. Keren. Terus Mbak Lastri nih, kasih tahu dong tipsnya buat anak-anak muda biar nggak malu saat Buat menari menari tradisional. ya. Oke.
Sebenarnya tuh kalau dibilang temen-temen yang lain tuh nggak suka nari, aku kayak menolak semuanya itu karena kita dengar lagu TikTok dikit, nah itu suka masih ya? udah kayak Ya. masih gini, terus Ada sekarang gini itu sidang ya? udah nari kan itu dibilangnya. Oh, iya, Jadi kayak misalnya Asri tuh lagi ada kayak gitu ya, itu kayak aku ngembangin dari genre misal dangdut atau K-pop ataupun gerakan TikTok, musik TikTok tuh sama gerakan Di-mix yang ya, tradisional. Iya bener banget. Jadi mungkin ngelihatnya teman-teman, wah ini ternyata bisa nih kalau misalnya aku belajar dari ini juga, oh ternyata ada tradisionalnya kayak gitu. Iya. Jadi bisa digabungin. Oke. Ada nggak sih Mbak Lastri pesan buat teman-teman nih, kan pasti banyak yang kayak gengsi lah, apalah untuk penari tradisional. Pesannya nih buat teman-teman semua. Kalau pesan buat teman-teman semuanya nih, pokoknya lestarikan aja terus budaya Indonesia karena kan sekarang lagi viral juga nih di TikTok ataupun di YouTube, banyak para penari tuh yang bener-bener tari tradisional tuh kayak cuplikan-cuplikan. Dari situ tuh mereka juga bakal tertarik dan teman-teman bisa coba juga untuk ikut challenge-challenge tari tradisional itu di TikTok. Betul. Jadi kita harus tetap menyimpan ya Mbak, tetap. kebudayaan Indonesia jangan sampai Betul sekali. hilang. Ya, Bener betul banget. Betul. Oke, pembahasan hari ini seru banget ya teman-teman. Terima Mantap, kasih terima Mbak. kasih. Ya, sama-sama Mbak Mas. Semoga kedepannya tetap ya teman-teman di luar sana, anak-anak, anak muda mulai mencintai kebudayaan Indonesia. Jangan sampai hilang seperti Mbak Lastri yang sudah dipesan tadi. Oke. Sekian, terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Mbak Lastri. Ada di bawah Gimana sini. nih? Namanya siapa? Mbak Lastri Instagram. sebutin aja, sebutin. _Astri Duyas. Underscore Oke. titik Astri Duyas. Nah, Siap jangan lupa Mbak ya. Lastri. Sama jangan lupa like, subscribe YouTube channelnya Tim Official Genera Opti. Yeay. See you di next podcast.